Halo guys, kembali lagi bersama kita di reaction trailer di channel Kramax. Gue di sini ditemani dengan Bang Ganos, Halo. Zaganos ya. Dia ini Hai. sangat ekspertis di bidang DC Universe. Waduh. Terlihat dari bajunya yang sangat biru-biru dan dark melambangkan Snyderbot ya. Snyderbot nih. Siapa pengen jadi Snyderbot? Ayo. Tapi untuk berbicara tentang Snyderbot, akan ada harapan mungkinkah di Full Circle dia? Zack Snyder, mudah-mudahan aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk awal yang cerah bagi DC di eranya James Gunn. So, hari ini DC mengeluarkan trailer yang berjudul Blue Beetle Official Trailer. Dan mari kita saksikan trailer tersebut. Excuse me, Mr. Reyes. Wow. You finished scraping the gum off that lounger or what? Everything right now Di feels so out mana of ini? reach. You always land on your feet, Palmera bro. City. You're high. Apa tuh? Ini Corp. They don't get out much. Jenny, Guard that with your life, Loh? but do not open it. You went in to get a shot. Dilarang membuka. And all you brought back was a hamburger. okay, I don't think it's a burger. You haven't looked. Oh, sekarang is that? Alat berubah jadi Kamen Rider. How did you get it to do that? I think he likes Hensin. Wow, Hensin enggak? Wait a minute. Wow. This ain't what you want. This ain't what you want. Gila. What? Host acquired. hologram. Okay, it's gonna be okay. Woi, Re-entry systems ready. sistem ready. This ain't what you want. Anjir. This ain't Jatuh what you dong. want. Ih, Woi, What is going on? I just wanna rock. gila. It's called the Scarab. It's some kind of world-destroying weapon. It's designed to protect its host. energi. You want. Sometimes it does what you want, and sometimes it doesn't. Body out of here. I think I cut a bus in half. The Scarab chose you, but it belongs to me. That low you feel for your family. Siapa nih villain? I just wanna rock. Ih, pesawat itu loh. The universe has sent you a gift, and you have to figure out what you're gonna do with it. That's right. 1, 2, 3, 4, up to 5. Whatever you can imagine. Ini sama kayak di Injustice. Let's party. Jadi Ichigo. Nice choice. I just wanna rock. Wah. It's like Batman stuff. Hey, kostum siapa tuh? I just wanna rock. Itu suit apa itu anjir? Di belakangnya tuh ada kostum Iya tuh. tuh ada kostum. Kostum ini kayaknya ya, Blue Beetle sebelumnya kayaknya. Iya. Wah, itu yang sebelumnya. Wah, gila nih trailernya nih. Gila. Mungkin kita lihat lagi sekali lagi kali Bang ya. Boleh. Trailer dari Blue Beetle ini nih, banyak hal-hal yang harus dilihat. Gila, keren banget sumpah. Excuse me, Mr. Reyes. Excuse me, Mr. Reyes. You finished scraping the gum off that lounger or what? Everything right now feels so out of reach. You always land on your feet, bro. Kort, Gedungnya Kort. They don't get out much. Hai, me. I just wanna rock. Jenny, Guard that with your life, but do not open it. You went in to get a shops, and all you brought back was a hamburger. okay, I don't think it's a burger. You haven't looked. What the hell is that? How did you get it to do that? I think he likes me. Bapaknya kena petir kagak mati ya. Hyman. This ain't what you Kayak want. nanobot nggak sih? This ain't Iya, what you benar. want. This ain't what you want. What the?
Host acquired. Who said that? Okay, it's gonna be okay. Sampai luar angkasa. Re-entry systems ready. Wait, no, no. This ain't what you want. Nih pas di This sini. ain't what you want. Jai. What is going on? What's going on? Apa yang terjadi? It's called the Scarab. It's some kind of world-destroying weapon. It's designed to Nih. protect its host. This ain't what you want. Oh, gue tau kalau Sometimes backnya it does kemarin. what you want, and sometimes it doesn't. I think I cut a bus in half. The scarab chose you, but it belongs to me. That low you feel for your family makes you Nih. weak. Siapa ya itu ya? Siapa sih villainnya gue gak tau. Ya gue juga gak tahu loh siapa ya. The universe has sent you a gift, and you have to figure out what you're gonna do with it. Whatever you Nih, can der. imagine, Wah, Game I Injustice can banget. create. bener. Gede nih pedangnya nih. Nice choice. Kayak kalau Final Fantasy ya sih. Oh iya juga ya, bener ya, bener juga. Nah di belakangnya tuh, ada shoot, ada shoot. Bentar. Sebelumnya. Jelas tuh. Nih, par. Gila. Jelas itu. Batman evasis kata bapaknya. Wow, kita tadi sudah lihat cuplikan dari trailer Blue Beetle yang akan dirilis pada tanggal sebelum hari kemerdekaan kalau nggak salah 16 Agustus kalau di sini. Kalau di global 18 Agustus. Mungkin gue akan tanya-tanya sedikit pendapat dari orang yang memang berkiprah di bidang DC. Waduh. Spesialis DC kalau di Keramax ibaratnya. Bang Zaganos, Oke. bagaimana tanggapan review singkat, bukan review singkat sih, tanggapan awal lah overall mengenai trailer Blue Beetle tadi. Trailer Blue Beetle sangat bagus sekali ya. No comment lah pokoknya kalau filmnya rilis pasti bagus karena trailernya sangat menjanjikan sekali gitu. Trailer sangat menjanjikan apalagi tanpa kampanye yang seperti dilakukan Wah. Saya sangat mendukung DCU juga loh, walaupun kalau saya Doctor Strange loh. Saya sangat mendukung juga kemajuan dari DC. Tapi untuk overall yang gue lihat di sini, kesan yang dibangun itu kayak cyberpunk gitu vibes-nya. Bener. Ya. Neon-neonnya itu berasa banget Neon-neon. kayak kota-kota yang penuh cahaya, naik gitu neon-neon. Apalagi yang bagian scene di mana dia duduk tadi itu berdua sama keluarganya ya itu tadi. Ya, Jadi tuh satu tim nanti kayaknya yang dukung itu keluarganya nanti tuh benar. Siapa namanya? Jamie Reyes. Iya. Dan kalau bisa dilihat tadi dia itu bekerja atau di suatu gedung. Mungkin Bang Karnas bisa dijelaskan gedung apa itu? Oke. Yang terlihat. Itu Court Industry ya. Jadi Court Industry itu adalah sebuah perusahaan yang dibuat oleh Ted Kord, yaitu Blue Beetle kedua. Jadi kalau kita mengacu kepada komiknya, Ted Kord itu adalah karakter Blue Beetle yang tidak menggunakan kekuatan goib gitu. Kalau Blue Beetle yang pertama kan originsnya diceritakan adalah seseorang yang mendapatkan, gue lupa nama karakter siapa ya? Dan Garrett. Oh, Dan Garrett ya. Nah, dia itu adalah seorang bukan pencari harta karun sih, kayak arkeolog gitu. Jadi Yang kayak di mana? Spectre. Iya, benar, mirip-mirip. Mendapatkan sebuah statue yang bernama Scarab Kajida dari makam Firaun, yang dimana setelah dia menggunakan Scarab tersebut menyatu dengan dirinya dan membuatnya berubah menjadi sosok pahlawan super bernama Blue Beetle. Dan salah satu fun fact di sini adalah generasi pertama Blue Beetle yaitu Dan Garrett, dia kan kesannya itu kan masih magis ya, masih sihir lah. Belum bisa dibilang secara teknologi seperti Ted Kord yang generasi kedua. Dia itu akan berubah kalau nggak salah dengan menyebutkan yang tadi
Kajetera gitu. Jadi kayak Shazam dia. Shazam ngomong Shazam berubah jadi Shazam, kalau dia ngomong spellnya itu yang spell Scarabnya jadi Blue Beetle. Kalau yang generasi 1. Kalau generasi 2 kan udah full teknologi. Full teknologi, ya. Makanya dibilang di compare tadi kalau dia gak salah di akhir kalimat di compare sama Batman. Sama Bruce Wayne di compare-nya. Dan bisa dilihat tadi juga ada sebuah barang yang dititipkan kepada Jimmy Reyes. Nah, yang menitipkannya itu perempuan tadi ya, perempuan yang scientist gitu, ilmuwan. Gue masih nggak tahu di sini tuh perempuannya ini apakah love interest-nya atau bukan, atau menjadi karakter yang sangat sentral di film Blue Beetles ini. Mungkin Bang Ganus tahu apakah Jimmy Reyes kalau di komik itu bagaimana, punya love interest atau hubungan lain dengan perempuan yang tadi? Setahu gue ada ya, cuman gue lupa siapa. Tapi yang jelas adalah di komik itu dia memang lebih dekat sama pamannya kalau nggak salah. Bukan bapaknya, pamannya. Bisa jadi yang tadi yang ada jenggot-jenggot tadi itu kayaknya si pamannya. Iya. Konsepnya ini mungkin kayak Uncle Ben sama Peter Parker ya. Ah, benar. Lebih, kalau menurut gue malah lebih kayak Ben 10. Oh, Ben 10. Berarti uncle-nya tinggal ngendarain van mobil gede. Ya, van mobil gede. Oke. Terus juga ada di bagian dimana dia itu berubah. Itu referensinya ya paling deket pastinya ke Iron Suit-nya si Tony Stark pas Avengers Infinity War tuh. Benar. Yang zaman-zaman dia baru keluar dari Sanctorum langsung cuman kalau di Blue Beetle ini kayak lebih kasar gitu. Perubahan nanotechnya kayak masuk banget ke dalam tubuh nih. Ke dalam tubuhnya. Kayak udah kayak kerasukan banget sama sukmanya gitu. Yeah. Padahal ini teknologi alien ya. Bukan sesuatu yang magis gitu. Benar. Scarabnya ini. Dan juga kan Scarabnya ini aslinya dia juga dari planet lain kan. Gue lupa nama aliennya apa. Pokoknya dia emang teknologi alien juga. Yang mana tadi di trailer juga udah disebutkan kan. Kalau si cewek tadi bilang kalau alat tersebut tuh adalah alat untuk menghancurkan dunia sebenarnya. Iya. Kan? World destructive. Iya. World destructor gitu lah. Alat buat ngehancurin dunia. Ya mau. Tapi yang bisa digaris bawahi di sini adalah Scarabnya ini menunjuk seseorang untuk bisa memakai kekuatannya. Jadi konsepnya ini yang paling dekat seperti orang yang menunjuk di DC itu kayak Helmet of Fate, Helm of Nabu. Benar. Menunjuk orangnya gitu. Kalau di Marvel kayak apa ya? Yang Honsu menunjuk hostnya apa? Avatarnya Mark Spector. Benar. Terus A of Agamotto menunjuk Sorcerer Supreme siapa gitu. Ada lagi kalau di DC bisa ambil contoh Green Lantern kan cincin iya. Menunjuk yang worthy gitu. Iya. Juga dari yang secara villain, kalau dari Bang Ganus lihat tadi kan katanya lebih ke Kraven the Hunter. Kayak Kraven the Hunter musuhnya. Kayak Kraven the Hunter tinggal di kota cyberpunk naik mobil gitu. Gak ada ini, ada vibes Kraven-nya gitu tadi. Ala-ala orang-orang pemburu gitulah. Tapi setahu gua sebagai orang yang awam DC, Blue Beetle ini lawannya itu kalau nggak salah namanya Scarlet Scarab. Ya benar, Scarlet Scarab. Nah, teknologinya sama, kumbang juga begitu, kumbang alien, cuman warnanya merah kan dia. Warnanya merah. Konterannya ibaratnya lah. Benar. Dan gue belum melihat sosok Scarlet Scarab itu dari tadi secara full, tapi ada satu scene di mana yang menjadi dugaan ketika ada kayak tower yang ada nyala-nyala merah, terus ada piringan-piringan hitam-hitam gitu. Nah, itu sangat dicurigakan, referensinya bisa ke Scarlet Scarab sih dari tempat-tempatnya sih. Bisa jadi. Mungkin Baganus punya tambahan lagi mengenai villain apa yang akan dimunculkan? Kalau villain yang akan dimunculkan, gue sih entah kenapa curiga ya. Di sini kayaknya nggak diperlihatkan sih. Maksudnya sepertinya yang dilawan oleh Blue Beetle di sini itu adalah kayak sekelompok pasukan dari Court Industry kayaknya. Kan ngelihat kostumnya tuh kan kayak apa? Kayak pasukan khusus SWAT gitu kan.
yang memang ingin mengambil kembali alat tersebut. Nggak nutup kemungkinan kalau alat itu memang sebelumnya sudah ditemukan oleh Ted Kord. Gitu kan. Atau alat ini memang kalau analisa gua mungkin alat ini sebelumnya udah ditemukan sama Gerard siapa? Gerard. Ya. Udah ditemukan kan. Cuma memang sedang dijaga lah sama si Ted Kord gitu kan. Kord Industries sih ya. Lewat Kord Industry dengan penjagaan yang mungkin lebih ketat gitu, sehingga ya kita nggak tahu nih apa motif dari si cewek ini untuk mengambil yang namanya Scarab Kajida itu tadi gitu. Iya. Tapi kalau mengenai suatu lembaga seperti Kord Industry, ini kan Blue Beetles ini masih dibilang ngambil konsepnya ini superhero teenager, remaja lah. Sama kayak Spider-Man juga, Peter Parker gitu. Bener. Mungkin Kord Industries ini bisa disandingkan dengan Oscorp kali ya, Oscorp Industries. Bisa jadi kemungkinan. Dia ini bergerak mengoperasikan keseluruhan lembaganya itu nggak murni untuk kebaikan. Jadi kayak ada scientist yang benar-benar baik, ada scientist yang benar-benar pengen rules the world. Makanya kok tiba-tiba ada alat penghancur dunia. Iya, penghancur dunia berbentuk kumbang ditaruhnya di perusahaan itu. Dan kenapa si cewek scientistnya ini panik? Kayak gedungnya ini tuh disabotase, ada yang mau merebut benda itu sehingga nitipin ke anak magang si Jamie Reyes kan. Jamie Reyes ini kan Jamie Reyes kan kalau nggak salah emang magang juga kan. Kayak Peter Parker magang di Stark Industries gitu. Itu kayaknya kalau selesai magang dapat sertifikat tuh, nggak dapat scarab. Paling gitu sih kalau untuk referensinya. Tapi untuk callback tadi gue menemukan kalau nggak tiga callback ke film Marvel. Pas lagi terbang ke atas, shootnya dari muka tuh gue langsung keinget sama Ironheart. Apalagi mukanya, mimik mukanya masih kayak mirip-mirip Ironheart gitulah. Ada garis-garis kuning atau full black juga. Terus juga yang bagian dia ngebelah bus itu gue callbacknya ke Doctor Strange dilempar sama Gorat tuh. Masih dibelah gitu tengah ceret. Terus satu lagi callback yaitu yang lagi transformasinya, ingetnya ke nanotechnya Iron Man sama nanotechnya Spider-Man pas Avengers Infinity War gitu. Mungkin Bang Ganos ada tanggapan-tanggapan lain? Kalau untuk transformasinya sih sebenarnya ini udah sangat sesuai dengan yang ada di komik ya, tapi kayaknya kemungkinan akan ada sedikit perubahan, di mana kalau di komik itu diceritakan juga kalau si Scarab Kajida itu sulit untuk dikontrol pada awalnya, emang sulit untuk dikontrol, sehingga sepertinya ini adalah awal perkenalan dari si Scarab Kajida dengan Jamie Reyes, yang dimana nanti kedepannya ketika si Jamie berubah mungkin nggak akan ngerusak bajunya itu. Karena tadi ngerusak banget ya bajunya ya. Iya, masa awal-awal kayak sampai masuk ke punggungnya, kayak masuk ke tulangnya gitu. Ya, kayak maksain masuk gitu. Ya benar. Dan tadi kita ngeliat yang pas si Scarab-nya itu masuk ke muka ya, lompat ke muka, itu kayak yang ada di Aliens tuh. Alien Xenomorph. Oh iya. Yang tangan itu ya. Ya benar. Itu juga sama ini ya, terakhir bagian, bukan terakhir sih. Yang kapalnya kayak lalat itu. Itu sama banget sama di komik itu. Cuman gue nggak tahu nama kapalnya apa. Kayak kapal kayak lalat itu. Ya mungkin ini sih bro, kalau analisa ecek gue ya, itu memang kalau di komik itu kan yang jatuh itu kan cuman Scarab-nya doang ya. Kemungkinan itu kapal-kapalnya. Kemungkinan itu akan menjatuhkan yang namanya semacam tanda-tanda tertentu ya mengenai alien di luar sana yang memang bertugas untuk menghancurkan bumi-bumi, planet-planet, kayak menguasai, conquer planet-planet lah. Iya. Yang salah satunya ya pesawatnya ada di situ, ada di bumi gitu. Kemungkinan sih kayak gitu. Nah, terus juga ada yang bagian kayak di laboratorium tadi bagian lair lah, markas base itu. Itu kayaknya lagi di dalam itunya nggak sih, pesawat yang kumbang tadi, laler tadi.
Bisa dilihat kan tadi ada suite Jadi. dari 2 generasi sebelumnya kan. Iya, bisa jadi Jelas sih. banget. Itu jelas banget suite-nya dari Dan Garrett sama Ted Kord. Bener-bener. Cuman kan bingung juga nih. Si Ted Kord-nya ini kan dia yang diriin perusahaan itu apa sih gedungnya itu. Terus kenapa kayak Scarab-nya itu diserahin kepada orang lain gitu. Soalnya kan kalau Bang Ganus inget ada scene di mana ibu-ibu ngomong this Scarab belongs to me, harusnya kepada dia. Benar-benar. Nah itu juga masih abu-abu tuh. Ya kayaknya sih villainnya juga dia yang ingin merebut barangnya itu, tapi dia di satu sisi dia juga pihak dari Korg Industries gitu. Sebenarnya gini, kalau di komik itu Ted Kord nggak pakai Scarab untuk berubah. Dia kayak Batman. Iya. Dia kayak Batman kan. Cuma memang yang kemungkinan warga itu atau orang-orang memang lebih mengenali Ted Kord itu sebagai ya Blue Beetle. Kayaknya sih orang-orang kayak apa ya, kayak Tony Stark gitu loh. Dia orang kan tahu kalau dia Iron Man. Mungkin di universe ini ya orang tahu kalau Ted Kord itu adalah Blue Beetle. Mungkin sih kayak gitu. Iya. Bisa juga kalau benar-benar mau dibuat plot twist yang dilawan nanti ya Ted Kord. Jamie versus Ted Kord. Iya, bisa jadi. Soalnya kayak selama ini Blue Beetle itu adalah Ted Kord yang menggunakan teknologi. Dan suatu ketika tiba-tiba ya Scarab itu jatuh dari langit, mungkin dari planet lain, dan menghadirkan Blue Beetle baru yang lebih secara alien atau magis mungkin. Iya benar. Yang dimana itu bakalan diribut mati-matian sama Korg Industries. Ibaratnya kayak lo gue Blue Beetle asli nih, ori dari awal gitu bikin. Kenapa itu Scarab gak belongs to me, belongs buat perusahaan gue? Kenapa yang choose-nya malah anak magang gue gitu? Iya, benar. Si Jamie Reyes sih. Bisa jadi ya. Iya, itu bakal Villainnya plot malah twist Ted banget. Kord. Ya harusnya menjadi mentornya, kalau di komik kan Iya. Ted Kord itu mentornya, malah menjadi orang yang dilawan ya gitu. Soalnya kan kita belum lihat counterpartnya nih si Scarab ya, malah Kraven the Hunter. Tapi gue kurang tahu ya, soalnya di komik itu justru munculnya Blue Beetle Jamie Reyes itu adalah setelah kematiannya Ted Kord malah. Gitu. Setelah kematian Ted Kord baru tuh muncul tuh si Jamie Reyes kan. Salah satunya di komik mana ya? Lupa gue. Iya, kita juga nggak tahu sih ini adaptasinya bakalan gimana. Apakah bakalan plek-plekan Ted Kord-nya mati, perusahaannya masih ada, atau Ted Kord-nya masih hidup dan perusahaannya digerakin sama orang lain, entah di suatu titik dia pengen ngerebut kekuatan yang benar-benar Scarab Blue yang jatuh dari langit itu. Iya, benar. Gitu sih. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa dibahas Bang Ganus? Kayaknya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Oke. Aman. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasan singkat dan sotoy dari saya. Bang Ganus di sini ya lebih tahu lah mengenai DC lah daripada saya. Karena kan saya ini hanya orang-orang awam yang membaca-baca sekilas aja, nggak terlalu sampai dalam-dalam banget lah tentang DC ini. So jadi misalkan ada salah-salah kata dikit, salah-salah teori ya diwajarkan saja ya. Dari gua sama Bang Ganus. Karena berteori itu untuk senang-senang, bukan untuk validasi. Ya, jangan dipercaya 100%. Iya. Terus juga ya mungkin selamat mumpung lagi bulan Ramadan, selamat berpuasa juga bagi kalian yang menjalankannya. Semoga kita diberi kesehatan selalu di bulan puasa ini sehingga bisa menjalankan puasa full 30 hari Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian telah bergabung di membership community. Dan terima kasih atas super thanks yang telah kalian berikan. Gue ditemani sama Orewa Zaganosu. Dan gue Alexan Sala atau Angga, beserta tadi Bang Eka. See you next time. Until next video. Stay safe and until next time. Bye-bye. Bye.